Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Trisna Fajar Prasetyo STMT dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Seminar Motivasi Terhadap Peningkatan Proses Pembelajaran Mahasiswa 633A04 di UBSI Cutmutia, Bekasi. Perkenalkan, nama saya Malika Herlintang, NIM saya 63230365. Saya Puspita Abdillah Fitria dengan NIM 632300047. Perkenalkan, nama saya Nabila Syakira dengan NIM 632300618. Perkenalkan, nama saya Zaskia Fitri Nuraini dengan NIM 6323090. Yang pertama ada latar belakang. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan yang memberikan arah dalam kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh mahasiswa dapat tercapai. Selanjutnya ada definisi seminar motivasi, yaitu motivasi berasal dari kata motif yang berarti alasan melakukan sesuatu. Sebuah kekuatan yang menyebabkan seseorang bergerak melakukan sesuatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri sendiri atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Populasi dalam penelitian ini, kelompok kami mengambil dari kelas 633A04, sebanyak 40 orang, dan mengambil sampel menurut Swaffin menyatakan 37 orang. Kelompok kami menggunakan rumus Swaffin, yaitu N kecil sama dengan N per 1 plus N besar E kecil pangkat 2, yaitu N sama dengan 40 orang, per 1 ditambah 40 orang dikali 0,05 pangkat 2. N-nya yaitu 36,36. Kami bulatkan menjadi 37 orang. Selanjutnya uji validitas X1. Jadi hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel X1 pada nilai person correlation menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel yaitu 0,324. Dari nilai per non correlation dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang diajukan di kuesioner X1 dinyatakan valid. Selanjutnya uji validitas X2. Sama seperti uji validitas X1, jika nilai person correlation menunjukkan lebih besar dari R tabel yaitu 0,324, dinyatakan bahwa kuesioner X2 kami yaitu valid. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang uji validitas Y1. Pada uji validitas, nilai R hitung atau persen produk momen lebih dari R tabel pada signifikansi 5% sama dengan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel pada signifikansi 5% sama dengan tidak valid. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom variabel Y1 pada nilai person correlation menunjukkan nilai lebih besar dari 0,324. Dari nilai person correlation tersebut disimpulkan bahwa item pertanyaan yang dilakukan di kuesioner sama dengan valid. Uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas, jika nilai alpha Cronbach lebih dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable. Jika nilai alpha Cronbach kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak valid. Bisa dilihat pada gambar di atas. Jadi, pada kolom Cronbach alpha terdapat nilai 0,816 untuk variabel X1. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Kemudian, variabel X2 sebesar 0,812. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Dan variabel Y1 sebesar 0,810. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas, jika nilai alpha Cronbach lebih dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable.
Jika nilai alpha Cronbach kurang dari 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Bisa dilihat pada gambar. Pada kolom Cronbach alpha terdapat nilai 0,816 untuk variabel X1. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Kemudian, variabel X2 sebesar 0,812. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Dan variabel Y1 sebesar 0,810. Nilai ini lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas metode grafik. Uji normalitas metode grafik menggunakan grafik histogram standardized regression residual dan normal probability plots. Histogram standardized regression residual berdasarkan output tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standardized residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Normal probability plots berdasarkan output normal PP plot regression standardized, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Sehingga berdasarkan kedua grafik ini, data terdistribusi normal. Selanjutnya, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, jika same-sig 2 tilde lebih dari 0,05, maka data distribusi normal. Jika same-sig 2 tilde kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Bisa dilihat pada gambar. Berdasarkan uji normalitas metode K-S nilai same-sig 2 tilde sebesar 0,080 memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan terdistribusi dengan normal. Uji asumsi klasik yang kedua ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dilihat nilai toleransi variabel X1 sebesar 0,1315 dan variabel X2 0,1315, yang artinya lebih besar dari 0,1. Kemudian nilai V variabel X1 sebesar 3,173 dan X2 3,173, yang artinya kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas di dalam. Terus ada uji asumsi klasik yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang ada di samping, dapat dilihat bahwa titik-titik grafik scatter plots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heterokedastisitas atau simpulnya bersifat homogen. Uji heterokedastisitas metode Glaser. Berdasarkan hasil uji di atas, dapat dilihat pada kolom sig, variabel X1 memiliki sig sebesar 0,183 dari variabel X2 memiliki sig 0,202. Kedua variabel memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas atau simpelnya penelitian bersifat homogen. Terus ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang keempat ada uji autokorelasi. Bisa kita lihat di tabel model summary ada tabel Durbin-Watson sebesar 1,699. Cara menguji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS ada nilai DW 1,699, N-nya 37, dan K atau jumlah variabel bebas ada 2. DL, DU bisa kita lihat nominalnya di tabel Durbin-Watson. Di penelitian ini kita dapat DL-nya 1,3635 dan DU-nya 1,5904.
Terus 4 dikurang DU sebesar 2,4096, 4 dikurang DL 26365. Itu menunjukkan bahwa nilai DW di antara nilai DU dan 4DU. Hasil ini menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan pada periode sebelumnya. Terus ada uji regresi linear berganda. Bisa kita lihat di tabel atas ada kolom B atau kolom beta. Di unstandardized convection dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 1,622 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan variabel X2, maka variabel Y1 sebesar 1,622. Nilai variabel X1 sebesar 0,301 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 mengalami peningkatan sebesar satuan, maka variabel Y1 akan meningkat satu satuan dengan asumsi yang variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,623 dan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel Y akan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lain bersifat 0. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Pada kolom T dan SIG pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel X1 sebesar 2,117 lebih besar dari nilai T tabel 2,02619 dan SIG lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y1. Nilai T hitung variabel X2 sebesar 4,284 lebih besar dari T tabel 2,02619 dan SIG lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y1. Selanjutnya bisa dilihat pada data tersebut, pada kolom F dan SIG, pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 60,052 lebih besar dari F tabel. Dapat dilihat pada tabel F sebesar 3,26. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu pengalaman dan persepsi terhadap seminar motivasi dan pengaruh seminar motivasi terhadap proses pembelajaran berpengaruh simultan terhadap variabel yaitu evaluasi seminar sebagai peningkatan proses pembelajaran. Selanjutnya, pada data tersebut kolom R² terhadap nilai sebesar 0,779 jika dikonversi ke presentasi menjadi 77,9%, maka sumbangan variabel pengalaman dan persepsi terhadap seminar motivasi dan pengaruh seminar motivasi terhadap proses pembelajaran dalam mempengaruhi variabel evaluasi seminar sebagai peningkatan proses pembelajaran memberikan nilai sebesar 77,9%. Kemudian 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Bisa diambil kesimpulan dari uji regresi linear berganda ini berdasarkan uji T. Nilai T hitung variabel X1 dan variabel X2 lebih besar dari
T-tabel, hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh parsial dan signifikan terhadap variabel Y. Berdasarkan uji F, nilai F hitung variabel X1 dan variabel X2 lebih besar dari F-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh simultan dan signifikan terhadap variabel Y.